firman Allah nanti melalui program Happiness Moment, dan saya percaya saudara membutuhkan jawaban, membutuhkan kekuatan, membutuhkan semangat yang baru, dan biarlah dengan sharing kita talk show sore hari ini saudara dikuatkan dan diberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu yang Engkau berikan. Terima kasih karena kami bersyukur Tuhan memberikan kami nafas kehidupan untuk menyaksikan betapa hebat dan dahsyatnya Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, dimanapun kami berada, kami berdoa Tuhan hadir Tuhan, dan berikan kami kemenangan dalam setiap hal yang kami doakan, bahkan kami gumulkan, karena firman Allah itu akurat, yang meneguhkan, menguatkan, dan memberkati kami. Tajamkan telinga roh kami, tajamkan mata roh kami, sehingga apa yang kami dengar, kami sangat diberkati luar biasa. Teman-teman yang mungkin dalam perjalanan, yang mungkin juga di rumah dan dimanapun yang mendengar program ini, kami berdoa diberkati dengan luar biasa. Ada sukacita, ada damai sejahtera dan kemenangan yang hebat atas hidup kami, atas segala persoalan. Kami percaya, kami terima melalui firman Allah ini. Haleluya. Amin, amin. Iya saudara, waktu saudara mengerti dan tahu siapa dirimu, menghargai hidupmu, engkau akan penuh dengan sukacita. Sayang sekali kalau kita mau dengarkan acara ini dalam talk show ini, saya mau katakan banyak orang yang belum tahu siapa dirinya, yang belum mengerti siapa dirinya, sehingga banyak orang yang masih kecewa dengan dirinya, kecewa dengan orang lain. Tetapi saya mau katakan ada kabar baik buat saudara, bahwa engkau itu berharga, engkau sangat berharga dan mulia di mata Tuhan. Ya, Imago Dei, kita akan belajar apa arti dari Imago Dei, dan saudara akhirnya menemukan jati dirimu dalam Tuhan, dan engkau bersuka cita karena Tuhan begitu hebat atas hidupmu. Kita baca dalam firman Allah, Mazmur 139. Ya, mari kita sharing sama-sama ya. Kita akan mendapatkan satu kekuatan dalam firman Allah yang meneguhkan kita. Kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14 ya. Yang mari bergabung, ayo ambil Alkitab saudara, kita belajar sama-sama dalam program Happiness Moment. Kita akan baca dalam kitab Mazmur 139 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Yes. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Wow. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Wow, haleluya. Haleluya. Ya saudara, itu sangat berharga sekali. Saudara, itu sangat mulia di mata Tuhan. Dan ini adalah ungkapan dari seorang Raja Daud yang menyadari bahwa dia tidak boleh yang namanya merusaki kehidupannya yang adalah ciptaan Tuhan. Dia tidak boleh membiarkan hidupnya itu rusak oleh karena masalah, rusak oleh karena persoalan-persoalan yang dia hadapi dengan cara mentalnya mungkin jadi rusak ya, jiwanya menjadi kacau. Dia tidak mau membiarkan itu karena dia tahu siapa dirinya. Makanya ungkapan seorang Daud dari Mazmur 139 ayat 13 sampai 14 tadi menyatakan sangat luar biasa. Dia mengerti dalam kandungan ibunya Tuhan menenun dia begitu indah, sehingga dia bersyukur karena kejadian. Dia katakan apa yang Tuhan buat dalam kehidupannya begitu dahsyat, begitu ajaib. Dan dia katakan, ajaib apa yang engkau buat, aku adalah hasil dari keajaiban tanganmu. Engkau sangat berharga saudara ya. Jadi saudara dan saya adalah hasil dari keajaiban tangan Tuhan ya. Kita harus menyadari itu. Makanya Daud mengaku jiwaku benar-benar menyadarinya. Kenapa dia bilang jiwanya menyadari? Makanya ini saya katakan saudara, jiwanya enggak rapuh oleh karena masalah, mentalnya tidak tergoyahkan oleh karena keadaan atau situasi, karena dia tahu bahwa hidupnya adalah tanda ajaib dari Tuhan. Nah, mari kita bahas sama-sama saudara ya. Yang pertama dari kalimat kita ditenun, luar biasa saudara ya. Dengan sengaja Allah sedang melakukan karya yang dahsyat dalam kehidupan kita. Di dalam ayat 13 menjelaskan bahwa Tuhanlah yang membentuk buah pinggang kita, menenun kita dalam kandungan ibu kita. Kata menenun menggambarkan pekerjaan yang sangat teliti. Saudara, adalah hasil dari karya Allah yang sangat teliti, sangat berhati-hati, yang sangat personal banget, dikhususkan. Kita semua adalah hasil karya yang dikhususkan.
Yang pertama adalah bukan kebetulan kita ada dalam dunia ini, saudara. Tapi keberadaan kita di dunia ini bukan dari sebuah kebetulan biologis saja, tapi melainkan bagian dari rencana kekal Allah. Jadi kalau saudara dan saya masih ada sampai hari ini adalah karya keajaiban Tuhan yang hebat karena rencana Allah yang dahsyat dalam diri saudara. Kalau saudara berkata hari-hari ini saya putus asa, ya, saudara berkata hari-hari ini masalah saya begitu besar dan saya merasa oke lah saya selesaikan hidup saya. Come on, itu sia-sia karena Allah penciptamu membuat engkau begitu sangat teliti, begitu sangat berhati-hati karena engkau sangat spesial, saudara. Ya, dan dikatakan ada kalimat dahsyat, saudara. Ya, ini berarti bahwa engkau dibuat dengan rasa hormat. Ada ketelitian yang sangat dalam penuh keagungan yang besar. Allah merancang setiap detail fisik kita, ya, jiwa kita, keunikan kita dengan sangat hebat. Imago Dei, serupa dan segambar dengan Tuhan. Jadi kalau saudara lebih masalah dan masalah mengalahkan ciptaan Tuhan yang paling mulia yaitu saudara, saudara perlu renungkan. Saudara adalah hasil karya Tuhan yang sangat istimewa, yang sangat spesial. Saudara dibuat Tuhan secara istimewa, secara unik, karya keajaiban Tuhan. Ya, dan kata ajaib dikatakan bahwa engkau dipisahkan, dikhususkan, menegaskan bahwa dari miliaran orang di muka bumi ini tidak ada satupun yang sama persis dengan saudara, karena Tuhan tidak memproduksi massal, ya, bahkan kembar aja, ya, semua garis tangannya, jempol tangannya, ya, cap tangannya, semua molekul jari dari dasar-dasar jari itu, garis-garis dari jempol itu berbeda, saudara. Begitu spesialnya saudara di mata Tuhan. Ia menciptakan secara spesial, saudara. Ya, makanya saudara adalah tanda ajaibnya Tuhan. Tuhan mencintai apa yang ia lakukan, yaitu saudara, karena kita adalah gambarannya tadi, saudara, imago Dei. Ketidaksempurnaan kita yang mungkin saudara merasa aku punya fisik segala macam, tidak mengurangi tentang keajaiban Tuhan. Jiwa saudara dibuat dengan luar biasa. Kehidupan spiritual, yaitu engkau bernafas dengan roh, dengan nafasnya Allah, dengan roh Allah. Engkau dihembuskan roh Allah, sehingga engkau dikatakan sangat berharga dan dalam karya Tuhan yang sangat ajaib. Makanya respon Daud sangat cepat sekali. Ya, dia mulai berterima kasih sama Tuhan atas karya Tuhan yang begitu luar biasa. Dia berkata, jiwaku, my soul know what you do. Jiwaku sangat menyadari apa yang engkau lakukan. Dan mengatakan, dan jiwaku benar-benar menyadari, aku tahu Tuhan, aku adalah ciptaan Tuhan yang paling mulia. Titik di mana engkau melakukan bagian-bagian yang tersembunyi. Aku adalah bagian dari keajaibanmu. Rasa syukur Daud ini muncul kenapa? Karena dia melihat bahwa dia adalah gambaran dari imago Dei, serupa dan segambar dengan Tuhan. Makanya kita perlu menerima diri kita. Siapa diri kita? Gambaran ilahi. Siapa diri kita? Kita adalah nafas kehidupan dari Sang Pencipta kita, karena kita bernafas dengan roh, dengan nafas Allah sendiri. Oleh karena itu, kejadianku dahsyat, kata Daud, mengungkapkan bahwa hidupnya akan dipakai. Dia mau pakai hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dia mau pakai kehidupannya untuk bercerita apa yang sedang Tuhan buat dengan kehidupannya. Makanya oleh karena itu, di saat saudara mulai putus asa dan merasa bahwa tidak berharga, engkau tidak berarti, engkau perlu tahu dan mengenal siapa dirimu dari Sang Pencipta, dari Allah yang menenun engkau. Imago Dei ini bicara bahwa engkau diciptakan begitu sangat hebat dan sangat spesial sekali. Jadi ada beberapa orang yang mungkin merasa aku sudah bosan dengan hidupku, ya, dan mungkin saudara waktu merasa mendapatkan, ya, celaan-celaan atau omongan-omongan orang, engkau merasa terintimidasi dan engkau merasa bahwa sia-sialah hidupku. Bahkan mungkin dalam pelayanan sendiri engkau merasa aku harus mundur. Come on, orang yang spesial yang tahu siapa dirinya akan menghargai hidupnya, ya, dan dia menggunakan hidupnya
untuk memuliakan nama Tuhan. Daud menyadari, dia katakan bahwa aku sungguh-sungguh menyadari, jiwaku sungguh-sungguh menyadari siapa diriku. Aku adalah tanda ajaibnya Tuhan. Oleh karena itu mari kita belajar melihat ya bahwa gambaran Allah itu dicetak sedemikian rupa dari hati Tuhan. Jadi hati Tuhan itu melekat dengan saudara. Makanya problem yang kau hadapi, masalah yang kau hadapi, jangan biarkan itu merusak karya Tuhan yang adalah hidupmu sendiri. Karena Tuhan membuat engkau begitu indah dan berharga, maka engkau harus yakin kalau nafas Tuhan dalam hidupmu, setiap masalah yang engkau hadapi, engkau bisa mengatakan, Allahku lebih besar daripada masalah. Jadi jangan membiarkan dirimu dirusaki oleh masalah karena engkau stres, mentalmu rusak, engkau terganggu dengan banyak hal. Engkau perlu mengenal siapa dirimu. Engkau adalah hasil dari mahakarya Allah yang hidup. Engkau adalah mahakarya dari segala sesuatu yang Allah sedang karyakan dalam jiwamu. Kita perlu menyadari itu dulu yang paling pertama. Sehingga waktu engkau tahu siapa dirimu, engkau tidak akan kecewa dengan apapun yang engkau hadapi. Karena engkau akan yakin bahwa engkau adalah karya Allah yang besar, maka rancangan Allah adalah damai sejahtera dan bukan mendatangkan kecelakaan. So mari kita belajar melihat bahwa mental kita, moral kita harus kita taklukkan dan kita rasakan di mana Allah punya kasih itu begitu besar dalam kehidupan kita. Ada banyak orang menolak semua kasih karunia Tuhan dalam arti dia membiarkan dirinya kecewa, membiarkan dirinya tinggal dalam luka-luka batin, membiarkan dirinya ada di dalam segala kesalahan-kesalahan yang sama, sehingga dia tidak melihat akan karya dari imago Dei serupa dan segambar dengan Tuhan. Hari ini saya mau katakan saudara sangat berharga, saudara sangat berarti. Jadi jangan membiarkan ada keadaan, situasi yang membuat mental saudara rusak, yang membuat jiwa saudara mulai terganggu, ada kesedihan-kesedihan yang dalam, dan saudara merasa ini hal-hal yang benar-benar menekan saudara. Saudara harus sembuh. Sore ini saya mengatakan saudara harus sembuh jiwamu, sembuh bagian-bagian yang kau rasa sudah bertahun-tahun belum bisa mengampuni, bertahun-tahun belum bisa menerima keadaan hidup saudara. Saudara harus bisa berdamai dengan diri sendiri. Ya, makanya hukum kedua Tuhan katakan, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kata seperti dirimu di sini dikatakan bahwa engkau harus tahu dulu siapa dirimu. Kasihani dirimu. Makanya ada istilah sekarang me time, ya kan? Me time ini bicara tentang saudara, come on, perlu untuk pergi rilekskan dirimu untuk melihat bahwa ada hal-hal yang engkau perlu syukuri dalam hidupmu. Dan orang-orang yang mengerti atau tahu siapa dirinya, hasil karya dari tadi imago Dei segambar dengan Tuhan, dia akan mengucap syukur di setiap musim kehidupannya. Dia akan tetap berkata, Allahku baik, Allahku dahsyat, Allahku luar biasa. Dan dia akan memberikan hidupnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, so kadang-kadang saudara mungkin capek kerja dari pagi sampai malam, bahkan ya malam baru pulang ke rumah. Ya, saya mengatakan tarik diri sebentar. Kalau ada ruang untuk engkau harus beristirahatkan jiwamu, ragamu, tarik diri sebentar dan mulai angkat kepalamu dan berkata, God is good all the time. And all the time God is good. Mengucap syukur sama Tuhan, saudara. Karena memang itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Makanya banyak orang yang tidak mengerti bagaimana membangkitkan jiwanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, jangan biarkan engkau tertekan, karena engkau adalah hasil karya segambar dengan Tuhan, imago Dei. Ini kekuatan yang hebat. Engkau adalah karya Tuhan yang ajaib. Jadi kalau engkau bangun pagi dan mulai berkata, Tuhan engkau baik, saya percaya hari-harimu akan engkau nikmati dengan penuh sukacita, karena engkau percaya bahwa rancangan Allah itu bukan kecelakaan tapi damai sejahtera. Orang-orang yang menghargai hidupnya, ya, saya rasa waktu dia mulai mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan, dia bahkan jarang pergi ke dokter untuk cek sakit A, sakit B, sakit C, karena dia selalu mengucap syukur. Tapi sebaliknya orang-orang yang mengeluh, maka saya rasa paling sering ke rumah sakit, karena memang
Dia tidak mengenal siapa dirinya. Dia selalu bersengut-sengut. Dia selalu tidak bisa melihat apa yang baik di balik masalah dan persoalan, tetapi selalu berpikir negatif. Hari ini saya mengatakan, engkau harus berkata seperti Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib. Dan ajaib apa yang Tuhanku lakukan. Aku menyadari. Apakah jiwamu menyadari? Daud pernah berkata di dalam Mazmur 103 ayat pertama, mari kita baca bersama-sama, dan ayat yang kedua. Mazmur 103 ayat pertama dan ayat yang kedua, mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Yes. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Haleluya. Jangan lupakan segala kebaikan. Saya percaya kalau engkau ingat betapa kebaikan Allah itu nyata dalam hidupmu, selalu ada, engkau akan bersyukur dan engkau akan berkata buat batinmu, buat jiwamu, jangan gelisah, jangan gentar, jangan takut, tapi pujilah Tuhan dan ingatlah segala kebaikan-kebaikannya, karena Allah yang melakukan perkara-perkara yang besar dalam hidupmu dan engkau tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Mengapa Daud berkata, kejadianku dahsyat dan ajaib, aku menyadarinya. Kenapa Daud berkata aku menyadarinya? Karena Daud melihat hidupnya ini adalah karya Allah, imago Dei, sesuai segambar dengan Tuhan. Sesuai segambar ini berarti semua yang Allah lakukan dalam dirinya berharga, dan masalah dan persoalan tidak bisa merusak karya Allah yang besar itu, saudara. Luar biasa. Dan memuji Tuhan, sehingga dia berkata, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai batinku, bersorak-sorai kepada Allah. Hai jiwaku, jangan lupa kebaikan Tuhan. Kalau saudara membangkitkan jiwamu untuk memuji Tuhan, saya percaya saudara akan mengurangi yang namanya, bahkan ditidakkan yang namanya persungutan. Bahkan saya mau katakan di dalam rumah tangga, suami istri itu kalau bahkan sama-sama saling mengucapkan terima kasih, suamiku terima kasih istriku, satu hari 3 kali saja, itu mengurangi pertengkaran. Karena kata terima kasih itu adalah sebuah ucapan syukur kepada Tuhan melalui apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang yang kita kasih, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Kata yang sederhana, terima kasih, tapi itu membuat Anda merenungkan dan merasakan bahwa Anda adalah orang yang paling berharga. Makanya kadang-kadang kalau dalam rumah tangga sendiri udah mulai ada pertengkaran, coba cek apakah engkau sudah mulai pelit dengan kata-kata terima kasih, ya saudara ya. Coba belajar untuk bilang terima kasih. Suami yang kerja dari pagi sampai malam, istri yang bekerja di rumah dari pagi sampai malam, perlu saling menghargai. Karena kata terima kasih adalah tanda seperti kita mengucap syukur kepada Allah yang selalu memperhatikan kita dan pasangan kita, dan kita bersyukur kepada mereka yang ada sekeliling kita. Makanya Tuhan berkata mengucap syukurlah dalam segala hal. Dan itulah aku bilang, itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kenapa? Karena ucapan syukur itu membuat Anda ingat, seperti Daud katakan dalam Mazmur 103 ayat 2 tadi, pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan segala kebaikannya. Nah, orang-orang yang mengenal dirinya karena hasil karya Tuhan, imago Dei, akan percaya bahwa semua yang terjadi pasti datangkan kebaikan, dan dia tidak akan membiarkan dirinya kecewa dengan segala hal. Apakah hari ini engkau masih kecewa? Apakah hari ini engkau masih merasa sedih dan segala hal? Ingat, engkau adalah hasil karya Allah, imago Dei, serupa dan segambar dengan Dia. Apa yang Allah rancangkan dalam hidupmu, Allah sedang menghendaki, Allah sedang melakukan, Allah sedang membawa engkau adalah tanda keajaiban Tuhan. Percaya, hidupmu sangat berharga dan sangat mulia di mata Tuhan. Mari mengucap syukur dan lihat hasil karya Allah dalam hidupmu, di mana engkau menikmati hari-hari yang Tuhan beri dengan bersyukur. Stay tune di sini, kita akan kembali lagi setelah ini. God bless you all. Saya dari imago Dei, segambar dengan Tuhan, ya. Apa yang Tuhan lakukan buat engkau dasarnya adalah kasih, saudara. Kasih agape. Kita adalah hasil dari kasih itu sendiri. Kita adalah kehidupan segambar dengan Allah kita. Bagaimana Allah memberikan kemenangan yang hebat dalam hidup kita. Bayangkan saudara, diciptakan dengan sangat spesial. Jutaan DNA dan saraf ada dalam tubuh kita. Begitu ajaib
Seperti yang Raja Daud katakan, ya, segala sesuatu dalam tubuh kita dan tidak mampu kita pahami secara manusia. Makanya kita perlu punya iman dan percaya bahwa hidup kita ini adalah hasil karya dari kasih Allah. Makanya waktu saudara tahu siapa dirimu, ingat, segambar dengan Yesus, citra Allah ada dalam diri kita, segambar dengan Tuhan. Imago Dei, saudara adalah produk keajaiban Allah yang hebat. Waktu saudara tahu itu, maka pertama, ya, ingat siapa dirimu, engkau adalah hasil karya Allah yang ajaib. Yang kedua, karena engkau adalah hasil karya Allah yang ajaib, maka hidupmu itu melakukan hal-hal yang memuliakan Allah sang penciptamu. Dan yang ketiga, engkau menunjukkan kasih yang sama kepada orang-orang lain, karena untuk itulah kita hidup dalam dunia. Mari kita baca ayat ini, saudara, dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima, ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-14. Haleluya. Demikianlah firman Tuhan. Karena itu nasihatilah seorang akan yang lain, saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Nah, sebentar dulu. Ini bagian dari segambar dengan Allah. Makanya orang-orang yang tahu siapa dirinya, dia sangat peduli dengan orang lain juga. Karena apa? Kita semua adalah gambaran dari citra Allah, serupa dan segambar dengan dia. Imago Dei. Perhatikanlah seorang yang lain, nasihatilah mereka, dan ingat, dikatakan saling membangun. Ayat 12 dikatakan, kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan menegur kamu. Nah, stop dulu. Memimpin kamu ke dalam Tuhan dan menegur kamu. Orang yang memimpin saudara ke dalam jalan Tuhan karena dia ingatin saudara bahwa engkau adalah hasil karya Allah yang ajaib. Engkau adalah gambaran imago Dei, segambar dengan dia, supaya engkau tidak berjalan di jalan yang salah, tapi engkau tetap melihat karya Allah yang hebat adalah saudara, keajaiban Tuhan dalam hidup saudara. Makanya kadang-kadang mungkin para pemimpin kita menegur kita karena untuk tadi menjaga siapa diri kita yang sangat berharga dan sangat berarti itu. Lanjut ayat yang ke-13 dikatakan, dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung ke mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Ingat, karena kita sama-sama adalah hasil imago Dei, tidak boleh kita saling menyakiti, tapi saling menerima. Lalu mungkin saudara berkata, iya bagaimana pasal, tapi orang itu selalu yang buat jahat. Gak apa-apa. Saudara yang mengerti siapa diri saudara pada sore hari ini, rahasia hidupmu, engkau adalah karya Allah yang ajaib. Mari nyatakan kuasa Allah itu dalam hidupmu kepada orang lain. Senyum saja, bahkan dalam doamu sebutin namanya, minta Tuhan mengampuni karena dia belum tahu siapa dirinya. Jadi kita jangan balas jahat dengan jahat, tapi tunjukkanlah hasil karya hidupmu, bahwa engkau adalah hasil karya Allah yang ajaib. Engkau perlu mengalami kasih itu, dan engkau tunjukkan kasih itu kepada semua orang. Ayat yang ke-14 kita baca sama-sama. Menasihati kamu, saudara-saudara, Terbelah mereka yang hidup yang tidak ya terhadap semua, supaya jangan ada orang yang usahakanlah senantiasa yang baik Yes. terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. ya Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap mengucap syukurlah. syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Dan bagi 19, kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. 22, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. karena Yes, itu adalah bagian hasil siapa diri kita. Makanya Daud berkata, jiwaku benar-benar menyadari kejadianku dahsyat dan ajaib. Maka kita punya hidup itu bebas dan terlepas dari yang namanya kepahitan, kebencian, amarah, dan dengki. Tapi kita malah menunjukkan hasil karya Allah dalam diri kita. Kita ya hasil karya Allah kita tunjukkan buat orang lain, sehingga kita boleh melihat
melihat bahwa mereka melihat Tuhan dalam diri kita, dan akhirnya mereka mengalami Tuhan yang hidup dalam hidup kita itu. Mari kita belajar, terima dirimu dan lihat bahwa engkau adalah produk Allah yang hebat, engkau adalah seorang yang sangat spesial di mata Tuhan, engkau sangat berharga. Mari saling menerima, saling mengasihi dan memperhatikan. Kita katakan jangan padamkan roh, tapi biarlah rohmu terus berdoa, terus memuji, terus bersyukur, terus memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Baik, ada satu respon dari Yoram Rinaldo di Cijantung, Jakarta Timur, Bu. Oke, shalom. Ya, Minta baik. doanya, Bu, supaya saya bisa menerima diri saya, karena banyak kegagalan-kegagalan yang seringkali saya jumpai dan membuat saya seringkali tidak percaya diri. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk keterbukaannya. Ya, mungkin ada beberapa orang yang mendengar program ini juga merasa hal yang sama, sering gagal dan rasanya udah nggak ada artinya. Saya mau katakan firman Tuhan ini datang sebagai jawaban bahwa engkau sangat berharga di mata Tuhan. Orang berhasil itu bukan berarti dia nggak pernah gagal. Saya mau katakan sekali lagi, orang berhasil itu bukan berarti dia nggak pernah gagal. Tapi bagaimana saudara memacu dirimu untuk kembali bangkit. Hari ini lihat siapa dirimu. Engkau adalah produk Allah yang sangat spesial. Engkau sangat berharga. Engkau adalah tanda ajaibnya Tuhan. Sehingga kalau mungkin banyak ada yang engkau lakukan salah di mata Tuhan, mari minta ampun sama Tuhan. Tuhan mau saudara kembali, karena saudara adalah milik kepunyaan Tuhan. Tuhan mau saudara sadar akan segala hal yang engkau lakukan dan engkau kembali ke jalan Tuhan. Dan saya percaya karena engkau tahu siapa dirimu, engkau menerima dirimu dengan ucapan syukur, dan engkau melihat bagaimana Allah akan menolong engkau. Ingat, karena engkau adalah hasil karya Allah, Allah tidak akan pernah tinggalkan engkau. Tapi saya mau katakan mungkin ada hal yang menjadi dosa kita selama ini yang kita lakukan. Minta ampun, termasuk saudara mungkin menyesal, dalam arti ada penyesalan diri. Mengapa saya begini, mengapa saya begitu, engkau merasa nggak berarti. Itu pun adalah dosa karena engkau tidak menghargai hidupmu yang adalah karya Allah. Minta ampun sama Tuhan dan mulai bersyukur dan bilang, Tuhan terima kasih untuk hidupku yang sudah engkau ciptakan. Hari ini saya percaya Tuhan menjamah saudara, Tuhan merangkul saudara, dan Tuhan memberkati engkau dengan kehidupan yang dibaharui. Datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, dan mulai bersyukur untuk segala kepercayaan Tuhan kasih, termasuk kepercayaan nafas hidup. Dan mari minta hikmat Allah apa yang bisa kita lakukan ke depan untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara yang udah tinggal dalam panggilan Allah, jangan tinggalkan ruang panggilan itu. Tetapi kalau engkau menghadapi ujian-ujian, lihat ada bagian apa yang Tuhan mau ambil daripadamu, yang mungkin sudah melekat, yang itu bukan produk kerajaan Allah, dan Tuhan mau lepaskan. Mungkin akan sakit secara dagingmu, tetapi percaya Tuhan akan kembalikan engkau seperti semula, imago Dei, yang sangat mulia di mata Tuhan, yang sangat berharga di mata Tuhan, karena engkau dan saya adalah karya Allah yang maha ajaib. Haleluya. Baik, mungkin bagian terakhir, Ibu, nanti silakan bisa berdoa untuk tadi yang Rivaldo yang di Jakarta ya? Jakarta, Iya. Rinaldo yang di Cijantung, Jakarta, dan Oke. mungkin juga untuk seluruh jemaat semuanya yang mendengarkan kebenaran firman supaya mengalami kebenaran firman yang sama Yes. seperti yang disampaikan, dan juga sekaligus menutup perjumpaan kita di program Happiness Moment. Haleluya. Ada pesan Tuhan dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang ke 18 tadi kita sudah baca ya saudara ya. Tuhan katakan apa? Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Mari dalam segala keadaan mengucap syukur seperti Daud. Aku menyadari apa yang engkau buat dan jiwaku memuliakan engkau. Biarlah kita juga mengatakan hal yang sama. Aku menyadari Tuhan apa yang kau buat, bahwa aku adalah karyamu, aku adalah tanda ajaibmu. Aku mau mengucap syukur kepada Allah, dan orang-orang yang tahu siapa dirinya dalam Tuhan tidak akan kecewa, tidak akan putus asa, tidak akan marah dengan segala macam keadaan yang terjadi, bahkan tidak akan membenci orang lain, tetapi dia akan melihat bagaimana hidupnya berharga dan berarti, dan dia akan pakai itu memuliakan nama Tuhan. Mari temukan jati dirimu di dalam Tuhan, karena engkau adalah hasil dari imago Dei, adalah
hasil dari karya Allah, serupa segambar dengan Dia. Citra Allah ada dalam dirimu. Nafas roh Allah engkau menghirupnya, karena Allah menghembuskan ya roh, nafas roh dalam dirimu. Maka bernafas, saat engkau bernafas, itu adalah nafas memuji, menyembah Tuhan. Hidupmu menjadi garam dan terang bagi semua orang. Jangan putus asa, jangan kalah dengan masalah, tapi mari minta Tuhan kasih engkau kekuatan, dan Dia akan memberikan engkau kekuatan dan menemukan jalan keluar, karena segala perkara dapat engkau tanggung hanya di dalam Tuhan Yesus. Bangkitkan rohmu dan biarlah dirimu kembali menemukan jati diri sesungguhnya di dalam karya Allah, Imago Dei, serupa dan segambar dengan Dia. Mari kita berdoa, dan saya percaya saudara yang mendengar program Happiness Moment, engkau dikuatkan, engkau diberkati dengan luar biasa. Mari kita berdoa.